Nggak ada sakit, nggak ada apa. Jatuh langsung. Dari situ papa udah nggak sadar. Kang Oni, Oni SOS adalah putra kandung ayah. Hal ini nggak pernah dibongkar dimanapun. Terserah ini mau diedit atau nggak, terserah ya. Sekarang ibu saya yang dulu rumahnya 1.500 meter, cuman diam di rusun. Perhatian khusus minimal dari pemerintah kita untuk seniman. Betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Mr. Dik dalam acara Pura-Pura Podcast Ruang Bicara. Kela. Saya teh sok hayang siri. Pedah naon? Lamun ngadang Mr. Dik. Cina tuh asa eueuh deui gitu. Asa eueuh deui gitu. Asa eueuh deui. Aduh, aing mah iku diganti jiga tambahan mah teu naon padahal Mr. Diki gitu. Oh gitu ya, Mr. Diki. Coba enak ulin ka bule ke Amerika. Mr. Dik lamun teu lalumpatan awewe. Astagfirullahaladzim. Gitu cenah. Kan mah kita ngomong viral ya. Ngomong viral. Nah gitu kawan kreasi. Kesempatan ini dalam kesempatan ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Tamu ini dulunya pemain gitar. Asik. Pemain gitar. Ngan hanjaka pemain gitar teh kasep ieu teh maci. Kuduna anu kasep mah ngasapur kudu vokalis unggul. Pemain gitar, bass, jeung drum teh menang kasep kan gitu. Ya siapa lagi kalau bukan Kang Mega. Aduh. Nah, Kang Mega teh kalau kalian bertanya keren sahanya bertanya-tanya. Jadi beliau itu adalah anaknya almarhum Kang Ibing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anaknya almarhum Kang Ibing. The legend. Yang the legend. The one and only. Itu karena tadi begini Kang. Kumaha. Pas tadi sebelum sore-sore kayak tadi sama si Kang Herman sama si Kang Agus. Nonton heula ya ceramah. Nonton heula ceramah. Penyegaran rohani ya. Ya, penyegaran dengan ceramah si Kang Ibing. Masya Allah. Anu selalu dikomentar sama beliau di saat dia melihat apa ada keanehan di depan matanya kan selalu dikomentar gitu. Si Kang Ibing juga tadi. Ya naon atuh cenah meuni nyeker eta ya lagi ceramah. Pahibut jeung kue cenanya jeung cai kopi. Iya, pahibut. Tah gitu kumaha kabarna Kang Mega? Alhamdulillah, saya Kang kumaha sawelerna. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Gak nyangka, itu aku bahasana ya Sunda, Indonesia campur wae. Campur. Bebas. Gitu. Jadi ketika datang ke sini teh nggak asing gitu. Nggak asing. Ternyata masih kena dulur-dulur. Datang ke dia kameramen si Eta. Dan sebelum saya ke sini teh dilihat dulu tah ruang kreasi teh. Ditoongan heula nya. Wah, iya bermutu ya. Nah, gitu, jadi jangan lupa untuk subscribe, like dan share channel Ruang Kreasi. Karena obrolan-obrolan yang nggak ada di infotainment bakal ada di sini semua. Kalian juga bisa ngelihat Kang Mega tuh hanya di sini, nggak di mana-mana. Bener. Oh, ayeuna obrolan anu santai juga. Wah, tersantai teh. Orang boleh kerkeun we kabeh. Kabeh boleh kerkeun. Sok ayeuna urang gaskeun. Nah tuh. Kumaha? Ari si Kang Ibing teh tahun sabaraha ya teh ngantunkeun teh? Bapak teh meninggal 2010 19 Juni jam 19.40 di Rumah Sakit Al-Islam. Sakit? Sehat. Cuman diagnosanya dari umur 45 udah jantung. Oh gitu. Itu meninggal teh tahun di umur berapa teh? 64. Oh, tapi dari umur 45 ya, dari udah didiagnosa jantung, lagi itu dipegang sama dokter Eko. Jadi katanya iya ini kalau ke temennya Bing, omatnya eureunnan rokok cenah. Eureunnan rokok nu gaji-gaji lemak. Eureunnan rokok nu gaji-gaji lemak pokoknya eureunnan cenah. Saat itu berhenti total. Tapi nggak tahu kenapa ya
pas 19 Agustus ngecat rumah di Sumedang. Jadi ini versi yang benar ya, nggak yang diberitakan sama media-media digital yang lain ya. Catat. Jadi papa itu ngecat rumah di Sumedang, pulang beli tahu di jalan itu. Di jalan masih beli tahu, masih teleponan sama almarhum Om Kusman. Kudu jelaskan. Ngecat rumah di Sumedang. Pulang ke Bandung. Nah, masih sempat beli tahu. Beli tahu katanya Jang Om Kusman almarhum. Udah beli tahu sampai ke garasi itu. Ya dari Sumedang tuh sampai ke garasi rumah. Jadi garasi itu ada dua, satu di depan yang utama, satu di pinggir, masuk garasi pinggir. Ketika udah masuk, teriak ke ibu, mah tahu katanya. Buka pintu, berdiri, langsung jatuh. Nggak ada sakit, nggak ada apa, jatuh langsung. Dari situ papa udah nggak sadar. Pas dibawa ke dalam itu udah memang udah nggak ada. Oh, jadi di saat itu jatuhnya udah nggak ada. Langsung perginya udah di saat itu udah berat, udah nggak ada. Cuman kakak yang pertama bawalah ke rumah sakit. Ya siapa tahu ikhtiar, ada keajaiban gitu ya. Siapa tahu ikhtiar, bawalah ke dalam dulu, pertama dibawa di kos kakiin gitu ya, dibalur, tapi udah nggak ada nafas. Kalau saya pribadi udah merinding gitu, papa udah nggak ada ini. Bawa ke dalam mobil. Nah di kursi belakang tuh memang udah dingin sampai ke rumah sakit Al Islam. Sampai masuk, ya sudah dokter masukin nempelin kabel lah apa gitu ya. Terus monitor jantung juga udah nggak ada dan memang ya udah nggak ada aja. Jadi kalau yang bilang Kang Ibing sakit ini nggak ada sebetulnya. Cuman memang ada penyakit bawaan. Bawaannya apa itu ya jantung. Karena sakit. Betul. Jadi pas sampai rumah langsung gitunya itu jam seberapa itu kan? Kalau rumah sakit itu di surat kematiannya menyatakan 1940. Tapi kalau saya pribadi yakin kayaknya 1920-an udah nggak ada. Kalau rumah sakit di surat kematiannya menyatakan bahwa 1940 almarhum Kusmayatna meninggal. Cuman kalau saya pribadi ya jam 1920-an lah udah nggak ada itu. Tapi di rumah pada saat itu lagi ramai nggak ada ayah. Nah kebetulan saya baru pulang dari BEC. Baru pulang dari BEC. Si bapak udah nggak ada. Udah nggak ada di situ. Dan memang ditegaskannya oleh pihak rumah sakit secara medis. Secara medis bahwasanya papa udah nggak ada. Jadi ada satu hikmah yang saya ambil itu, mau alat secanggih apapun, mau dokter sehebat apapun, kalau kata Allah ya harus 19 Agustus jam segitu ya sudah. Gitu. Si Kang Ibing itu berarti meninggalkan satu orang istri dan 3 orang anak. Jadi banyak yang simpang siur Kang Ibing anaknya 4 atau istrinya 2, bohong. Jadi di mana anaknya 4 atau istrinya 2 itu cenah? Jadi gini, banyak orang yang menyangka bahwa Kang Oni SOS adalah putra kandung ayah. Duplikat nanti Kang Ibing gitu ya. Iya. Kalau secara genetika bukan. Tapi kalau secara hubungan antara seniman, Kang Oni dianggap anak oleh ayah. Ejeng teu disasaha gitu. Bahkan dari Kang Oni sendiri, beliau minta restu gitu dari papa. Pak, abi hoyong sapertos bapak gitu. Sok, mangga. Papa itu nggak pernah susah orangnya untuk berbagi ilmu gitu ya. Untuk berbagi apapun dengan orang-orang, bahkan istilahnya kedermawanannya Masya Allah harus ditiru lah gitu. Dan memang kesederhanaannya juga patut ditiru. Kalau orang-orang yang dalam titel segi artis mungkin. Artis itu kan seni adalah siapa. Seorang almarhum Kang Ibing itu sangat sederhana. Beliau hanya cukup pakai kaos oblong, kalau nggak kaos sangsang, celana sontog, kepeahan, bawa arit. Bawa sarung. Bawa karung. Ngarit. Dan beliau gaul itu nggak pernah dengan pilihan.
tukang beca, tukang bakso, tukang cendol, tukang cincau, tukang martabak. Beliau lebih senang bergaul dengan seperti itu. Gitu. Karena kenapa pertanyaannya, kenapa seorang Kang Ibing begitu low profile? Karena dari sifat low profile-nya itu, dari kesederhanaan, beliau bergaul dengan rakyat-rakyat sederhana, dari situlah ide-ide kreasi komedinya muncul. Ya, betul. Humornya muncul. Karena humor Sunda nanti betul. Pas pisan ya. Karena satu yang saya bangga dari seorang papa gitu, aduh merinding. Bangganya gini. Lawak atau komedi itu jangan pernah menyakiti lawan main. Jadi lawakan yang elegan itu tidak menyakiti lawan main. Jadi, contoh. TikTok bergunaan. Iya. Ya? Contohnya itu kalau kita lihat komedi-komedi zaman sekarang atau zaman 2000-an gitu ya. Orang bisa terbahak-bahak ketika orang mencela fisiknya. Itu gigi apa bemo misalkan. Ya. Itu mulut apa bemo, baru tertawa. Nah, itu yang seorang almarhum Kang Ibing hindari. Jadi lawak itu adalah permainan kata. Lawak itu adalah permainan kata. Oleh karena itu, makanya kenapa mungkin beliau disematkan legend mungkin oleh Tatar Sunda seperti itu. Jadi kalau saya perhatikan, tidak pernah ada bodorannya yang menyakiti fisik orang. Tidak pernah menyakiti lawan mainnya. Tidak pernah menyakiti lawan main, apalagi sampai istilahnya, ya mohon maaf ya, tarik kursi gitu. Ya. Gendir awak gitu istilahnya, ngadegungkeun sirah gitu. Ya, nggak ada. Karena yang namanya lawak itu atau komedian itu adalah bukan status ya. Jadi namanya seni gitu. Seni yang memang punya etika tinggi. Nah, kesulitannya ketika seni yang menjaga etika estetika tinggi, bagaimana membuat orang tertawa. Itu. Makanya kalau kita sekarang kan banyak bajakannya nih. Banyak bajakannya di YouTube. Kalau kita dengerin itu cerita-ceritanya, Masya Allah. Pecang kayak gini. Tong susah sih papi. Di opi. Jadi itu dari permainan kata. Dari permainan kata. Nah, justru itu yang buat seorang Kang Ibing tuh, buat saya pribadi, bukan narsis, Kang. Lain pedah ieu bapak urang. Oh, gentina. Moal aya gentina deui. Betul memang, ya kan? Kang Ibing adalah Kang Ibing gitu. Anu maksudnya kayak sekarang bodoran-bodoran Sunda itu tuh aya saha gendingnya. Iya. Maksudnya dia lucu juga. Iya. Tapi kan ya dia Kang Ibing ya Kang Ibing. Iya, gitu. Betul. Ya, paling ke Oni itu. Ya, kalau saya pribadi untuk Kang Oni sendiri secara rupa nyurup, Kang. Bukan karena beliau dekat dengan keluarga, tidak. Tapi memang nyurup. Jadi nyurup itu istilahnya menyerupai. Ketika saya pernah lihat Kang Oni SOS tuh main di panggung, saya sampai menitikan air mata. Gitu. Masya Allah. Jika nanti disambat gitu ya. Jadi, iya bapak orang gitu. Iya. Iya bapak orang. Jadi tindak kakereketna pepereketna teh bener gitu. Jadi betul-betul menjiwai gitu. Dan ya saya bersyukur gitu. Setidaknya seorang Kang Ibing ada penerus gitu. Ada penerus. Kenapa bukan, banyak orang yang bertanya, kenapa bukan kamu? Kenapa bukan adik kamu? Kenapa bukan kakak kamu? Karena pada saat papa meninggal itu memang saat itu Allah mengizinkannya kami untuk menerima bakatnya yang lain-lain. Iya, itu yang agak-agak menarik yang saya sempat dengar dari orang biasa, ya orang yang berasumsi Kang Ibing itu adalah seseorang itu legend tapi orang lebih mengenalnya bahwa Kang Ibing itu adalah kan pelawak. Ya. Pelawak yang kata Kang Mega tadi kan berestetika dia ya, beretika dia betul, gitu. Betul. Dia segimana hebatnya dia mendesain semua kata-katanya gitu betul, kan. Betul. Sampai ya itu tadi tidak pernah bermain fisik. Tidak pernah eta mana huntu atau itu sangat dihindari. Gitu. Nah, eta dari memang katanya jadi kieu kan. Jadi si Kang Ibing itu katanya dia punya anggap aja gini, dia punya keahlian tuh 5. Ya. Nah, satu orang itu diberikan keahliannya masing-masing oleh Kang Ibing katanya gitu. Iya. Nah, kakaknya Kang Mega, Okay. Kang Mega dengan adiknya Kang Mega itu sendiri, apa yang didapat dari
Kalau boleh saya katakan agar semua orang tahu gitu bahwa papa itu mewariskan bakat seni sebetulnya itu ke kakak saya. Paling gede. Yang paling besar. Dia main musik jago. Bikin lagu jago. Bikin syair jago. Bikin drama jago. Ada adik yang bungsu juga bisa gitu. Nah, untuk mewarisi bakat bodorna, bodor ceplesna, cara penyampaian itu ada di adik perempuan justru. Enggak, tapi kan hari seni mah minimal kan Mega ge aya bisa main gitar, aya seni darah seni nama. Kalau dipresentasikan antara saya dengan kakak jauh kan. Jauh. Iya, Justru kakak saya yang lebih hebat menurut saya, lebih mumpuni. Tapi karena memang beliau mendedikasikan dirinya untuk jadi seorang pengajar, itu ditekan. Jadi beliau ngajar aja udah sekarang. Ngajar. Okay. Sama kalau adik, nah justru bobodoran ini nih. Bobodoran dari cara melafalkan bahasanya, cara dari gestur tubuhnya. Adik saya yang perempuan. Bungsu. Yang bungsu, iya itu. Kalau saya mungkin lebih cenderung ke, ya mohon maaf, ke arah, kan kalau ayah suka syiar nih. Saya lebih cenderung ngambil ke sana aja, meskipun saya ilmunya nggak ada. Tapi turunannya kadinya gitu ya, dalam masalah agama. Saya lebih nyaman ke situ sih. Saya lebih nyaman ke situ sebetulnya. Jadi kalau orang-orang melihat, memang saya yang selalu berkreasi gitu, berkreasi. Kadang-kadang sok YouTubean gitu ya, meskipun itu payu. Kadang-kadang saya suka main musik, saya Cuman kalau misalkan dipresentasikan, kalau suatu saat memang kakak saya yang turun gunung, mendingan saya nggak usah gitu. Iya. Okay. Jadi karena memang beda lah. Memang beda. Mendingan lu lah gitu ya, udah jelas turunannya jelas. Betul, gitu ya. betul. Okay. Nah, sama halnya kan adik juga sekarang siaran di Radio Mara. Sekarang Radio Mara udah nggak ada kalau nggak salah ya. Jadi naon Kang Herman? Masih kan? Masih ada kan? Ada. Jadi siaran yang pernah papa lakukan itu adik justru. Ngabodornya luar biasa adik. Jadi kalau disuruh menceritakan ulang, ngomongnya gitu. Masya Allah, pinter pisan. Jadi kalau misalkan disuruh menceritakan ulang guyonan-guyonan almarhum bisa deh. Dan ceples gitu. Dengan gestur-gestur si babeh gitu. Dengan notasi-notasi sama. Tapi sama yang bungsu itu kayak kakak. Jadi kebetulan anak babeh ini yang benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk pengabdiannya, untuk pendidikan, ya kakak dengan adik gitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang berhasil dengan pendidikan yang tinggi. Kalau saya cukup di situ aja gitu. Jadi kuliah S1 cukup. Kalau adik sama kakak kan luar biasa gitu, sekolahnya tinggi-tinggi semua. Iya, nah terus gitu Kang. Tadi juga sama Kang Herman, sama Kang Agus juga sempat ngobrol. Saya bukan ustadz kayak gitu ya. Saya bukan ini. Yeah. Jadi kalau buat saya sebetulnya ilmu, ya kan ya, ilmu itu juga bukan berarti ilmu agama lah khususnya ya. Karena tadi juga eventnya dia lagi ceramah gitu kan. Ilmu agama itu justru sebetulnya lain kutita Kang ya. Betul. Bukan karena dia ustadz atau bukan karena dia haji gitu. Karena mungkin poin. Ya, ini menarik Kang Diki, ini menarik gitu. Saya sering sekali selama beliau semasa hidupnya, menarik sekali ini pertanyaannya. Selama masa hidup beliau, saya selalu sharing datang ke kamarnya. Pah, kalau papa ceramah, papa selalu mengatakan saya bukan ustadz, bukan mubalik, bukan ulama, bukan kiai. Boro-boro jadi ustadz, kiai, ulama, mubalik, mas santren gitu sapoe-poe acan, gitu kan? Itu selalu. Betul. Saya tanya, lalu apa dong Pak kalau kita nggak punya ilmu? Kade, Mega, baligul anni walau ayah. Sampaikanlah kebenaran walau satu ayat. Saya terfikir di situ. Gimana kalau misalkan di satu daerah kita lihat istilahnya, ya mohon maaf, daerah krisis iman misalkan. Ada orang yang hanya bisa baca surat Al-Fatihah. Itu hukumnya sudah wajib buat dia bertausiah di situ. Ya berbeda kalau misalkan ada pandangan ulama-ulama tertentu bahwasanya kalau misalkan kita sedang bertausiah di mana jamaahnya adalah ilmunya lebih luhung dari kita, maka keilmuannya akan gugur.
Tapi kalau misalkan di satu daerah yang memang notabene anggap lokalisasi ya. Iya, anggap itu istilahnya lokalisasi gitu ya. Ada seorang anak kecil taruhlah umurnya 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, tapi dia hafiz Quran, dia hafal hadis, wajib tidak untuk dia bertausiah? Wajib hukumnya. Nah, itu Papa. Jadi tidak sembarang pilih pun untuk menerima satu acara untuk tausiah. Nah, itu awalnya si Papa eta di banyak yang mengundang untuk ceramah teh pedah naon. Saya pernah tanya lagi, ini salah satu yang saya ambil Kang dalam hidup. Pah, lainnya nyaman di seni? Ngamodor gitu ya. Jawabannya bikin saya terenyuh. Mohon maaf, ini bukan mengecilkan arti seniman. Tidak. Beliau dikenal sebagai seorang seniman, tapi hatinya sebetulnya sudah menolak. Satu, orang seni zaman dulu, kalau sekarang mungkin dari seni penghasilan tabungin bikin usaha. Nah, kalau zaman dulu, kade entong hirup kanu seni, kunaon bisa jadi Tarjan bahasa Sunda nama. Kunaon maneh aya acara dapur ngebul. Acara angke barang dijualan, saya tinggal kolorek naon. Itu Papa. Makanya sekolah. Oh, ya karena pada saat itu memang beda dengan sekarang ya. Dengan kultur sekarang beda. Tapi itu terenyuh. Yang kedua saya tanya terakhir. Yakin Pak, ada satu hal yang kamu harus pegang, katanya Mega. Sebelum Papa maut. Lamun maneh nyekel ieu aing paeh peureum tah, ngomongna kitu Kang. Maksudnya lamun maneh nyekel omongan orang ieu, oke? Aing paeh peureum cenah. Meskipun mati itu ya. Anu dibawa ku urang ke akhirat lain seni Mega. Tapi ilmu Allah, makanya Papa turn berbelok. Ya berbagi walau satu ayat itu tadi pada dasarnya gitu ya. Satu omongannya, untuk apa kamu terkenal di dunia? Tapi kamu nanti tidak dikenal oleh penduduk akhirat. Allahu Akbar. Maneh tenar cenah di dunia. Maneh tenar di dunia. Wah, Ibing, Kang Ibing. Wah, si Kabayan Karnadi cenah. Tapi di mana maneh maut, maneh teu diwauh ku penduduk akhirat. Di situ saya terenyuh, Kang. Itulah kenapa Papa berganti profesi menjadi mubalik. Tapi itu yang awalnya membuat si Papa itu berbelok itu karena kumaha eta pertamanya ada obrolan atau enggak, karena memang Papa itu orangnya suka nyendiri. Suka menyendiri, entah di sawah, kan senengnya alam. Entah di sawah, kalau dulu kan masih ada villa di Ciparai, tafakur. Memang pulang bilang sama istri, "Mah, Papa arek eureun kikieun." Kumaha tuh ke barudak, nah gitu kan. Seorang wanita, istri. Karena pada saat itu penghasilannya dari situ. Mah, Papa arek lillahi ta'ala digawe jang Allah piraku Allah istilahna teu ngarizkian tah eta. Piraku Allah teu ngarizkian, teu percaya urang. Wah, pertama sempat istilahnya galau, mamah teh. Tapi ketika Papa itu lakoni dengan serius, Mama juga akhirnya terbawa. Karena pikirannya sama gitu. Ya, sekarang gini. Seorang wanita ketika akan menikah pasti berdoa dong. Ya Allah, berilah saya imam yang baik. Pemimpin yang baik untuk nanti di dunia dan akhirat gitu kan. Ya ketika suami ngajak ke yang benar masa menolak. Ya kan? Nah, imamnya tanya Iya. Dan alhamdulillah dari situ Papa berubah. Ini saya saksi hidup. Tidak pernah sedikit pun Allah mengurangi rezekinya. Tidak pernah. Jadi itulah seorang Kang Ibing yang real Kang Ibing. Jangan dianggap bahwa Kang Ibing itu adalah seorang seniman sejati tanpa rasa bahwa dia akan berpulang. Justru hatinya memang sudah lebih kuat untuk berbelok. Nah, oleh karena itu di masa-masa akhir hayatnya sebetulnya yang saya lihat beliau sudah sangat tenang, Kang.
Cuman satu cita-citanya yang belum tersampaikan. Satu lagi itu. Saya ingin bangun pesantren. Kenapa bangun pesantren? Ngeunah si Gana lamun boga pesantren santri-santri ngomongnya acan seperti acan iya. Ngeunah cenah boga santri-santri hafiz Quran. Sugan we pahala amal jariana ngalir ka urang lamun urang maot tah, Pak. Itulah papa gitu. Jadi ini ada sedikit intermezzo karena memang ini adalah sebuah, saya bilang ini adalah sebuah sarana buat saya pribadi dan keluarga gitu. Dan keluarga untuk meluruskan apa yang menjadi berita kesimpang siuran tentang keluarga kami. Satu itu. Betul. Yang kedua, memang hal ini nggak pernah dibongkar Kang dimanapun. Kan? Hal ini nggak pernah dibongkar dimanapun. Oke, itu intermezzo dari sisi Papa rohaninya, gitu ya. Nah, dari sisi karya, apakah keluarga ada kekecewaan? Ada. Besar. Maksudnya kekecewaan? Oke, gini Kang. Bukan Kang. Gini, saya analogikan Kang Diki. Kang Diki atau Kang Herman lah misalkan ya. Memajukan seni budaya. Seni budaya sampai terkenal istilahnya, lamun kata Iman Jimbot mah, Tisunda Kajomantara. Gitu. Tisunda Kajomantara. Ketika itu berhasil, tidak ada penghargaan sama sekali. Apakah Akang akan kecewa? Pasti, Kang. Manusiawi. Contoh, dengan adanya era digitalisasi, mungkin dengan adanya bajakan ataupun orang yang upload sana, upload sini gitu, orang akan lebih mengenal Kang Ibing, kalau nggak Kang Diki, kalau nggak Kang Herman, kalau nggak Ruang Kreasi TV misalkan. Tapi ingat, Kang Ibing itu meninggalkan seorang istri yang janda, tidak punya pekerjaan. Yang dimana ada hak-haknya yang harus diperhatikan. Harus tersampaikan. Betul. Sekarang orang oknum dengan seenaknya, upload sana, upload sini gitu. Dapat viewer jutaan. Miris kita? Miris, Kang. Miris. Sekarang ibu saya yang dulu rumahnya 1.500 meter, cuman diam di rusun. Ini saya buka sekarang. Di mana? Hah? Di mana sekarang? Di Rusunawaran Cacili. Itu pun pemberian Pemkot. Masya Allah. Sama siapa ibu sekarang? Sendiri. Tadinya sama saya. Nah, di situ di apa? Di Antabaru. Di Antabaru. Terus kenapa pengen ke sana ibu atau ya mungkin mama ingin punya kehidupan sendiri. Jadi sudah selayaknya, kan mama tuh sama saya terus. Mungkin mama ngelihat udahlah, kamu harus punya kehidupan sendiri. Meskipun hati saya hancur di situ. Karena saya tidak punya kekuatan untuk menopang ibu saya. Tapi ya balik lagi nggak mungkin Allah nguji saya kalau nggak ada jalan yang indah gitu. Betul. Nggak mungkin. Nah, balik lagi ke sana. Ketika orang terbahak-bahak dengar bodorannya babeh gitu. Susah sih papi misalkan. Gitu lah nya tenar. Wah, mereka download dari YouTube. Apakah mereka pernah terpikir? Jangankan jauh-jauh lah, Kang. Saya pernah lihat satu berita. Misalkan almarhum siapa ya? Kalau nggak salah Kang Deddy Dores. Kalau nggak salah ini ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Kang Deddy Dores, yang anaknya sampai apa? Jadi ngojol atau apa? Betul. Ojol. Nah, pada Kang Deddy Dores itu lagu-lagunya, Masya Allah. Siapa yang nggak tahu? Siapa yang nggak tahu? Nah, itulah di kita. Kenapa tidak ada perhatian khusus? Mohon maaf. Perhatian khusus minimal dari pemerintah kita untuk seniman. Betul. Untuk seniman. Jujur, Kang. Dunia nggak ada seni, mati, Kang. Mati, Kang. Justru itu kadang-kadang saya suka merasa, ya Allah, kalian menikmati karya-karya almarhum dengan enak gitu. Tapi kalian tidak tahu almarhum bikinnya seperti apa. Susahnya seperti apa gitu. Begadangnya seperti apa sampai sakitnya. Itu saja sih sebetulnya.
Jadi enggak harapan saya pribadi. Bagaimana ini caranya nanti kelak karya-karya almarhum ini bisa diambil dalam satu wadah. Kalau mungkin di YouTube mah semualah yang ngupload almarhum take down gitu. Beres kalau nggak di take down juga istilahnya di monetisasi ke satu channel dan itu nanti buat ibu saya. Susah. Kita itu tidak ada pensiunan. Iya. Kita tidak punya pensiunan. Betul. Tapi karya kita itu kan abadi. Iya. Enggak kan? Gitu. Jadi alangkah baiknya juga mungkin kalau seandainya pihak yang berwenang itu aya undang-undang merenya, aya undang-undang untuk seorang pencipta atau seorang Kang Ibing itu kan nggak ada duanya kan. Buat saya pribadi seperti itu. Betul. Jadi untuk orang-orang yang seperti itu kan harusnya ada apa ya? Ya mungkin insya Allah mudah-mudahan Kang Mega untuk kedepannya. Dan saya juga pengen ini obrolan ini tersampaikan. Harus kan? Ada yang mendengar. Gimana Kang Herman? Saya tadi tergelitik sama Kang Mega yang mengenai saya salah satu penggemar dan punya kaset pita di zaman itu ada The Kabayan. Masya Allah. Iya. Sebentar dulu. Oke. Orang teh banyak yang nanya kemarin. Kang Herman teh mana? Kang Herman mana? Sini, heula. Coba. Ampurasun. Kawan kreasi semuanya. Halo. Inilah Kang Herman yang sering saya sebut, yang banyak ditanya-tanya yang mana Kang Herman. Ini adalah Kang Herman. Kebetulan dia adalah musisi juga kan. Oh iya, siapa yang tidak tahu? Anu saya Inilah. Nah, jadi sekarang Kang udah ngobrol Siap. Ini tadi saya tergelitik mengenai pembicaraan Kang Mega mengenai karya. Okay. Dan saya salah satu penggemar almarhum. Dan saya pernah punya kaset pita, judulnya The Kabayan, 2 album Kang. Iya. 1 mencari gadis jujur. Kedua mencari anak anjing. Pertanyaan saya, iya. Ini apa kabar Kang? Kontribusi label yang memproduksi saat itu sampai hari ini, apa kabar? Nah gini, tanda kutip, saya itu pernah mencari, itu nge-label nggak tahu udah tutup. Kan biasanya nggak tahu ya. Zaman dulu dengan zaman sekarang untuk mengontrak artis pasti ada hitam di atas putih. Pasti. Dan kami tidak tahu kontraknya berlaku sampai kapan, gimana sistem publishingnya, publishernya, bagaimana sistem royaltinya, apakah 7 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun, kan kami nggak tahu itu ya. Nah, itu sampai sekarang sedang ditelusuri, Kang Herman. Jadi secara jujurnya itu karya-karya papah dari zaman The Kabayan sampai karya-karya papah yang sendiri gitu. Ya. Itu kita sedang telusuri. Jadi begitu. Hilang itu semua sampai hari ini. Karena bagaimanapun juga ada sebuah pertanggungjawaban gitu. Betul. Kenapa? Karena di sini yang menjadi cambukan untuk saya bahwasanya akan menjadi role model. Kalau ini berhasil, amin. Kalau ini berhasil, akan menjadi sebuah role model untuk yang lainnya juga. Dalam apa? Dalam mengedukatif lagi Kang. Oh berarti kita tuh harus memproteksi. Misalkan ada orang tuanya yang terkenal, yang harusnya ada hak-haknya yang masih harus didapatkan, itu tidak didapatkan. Iya. Itu karena miris Kang. Sekarang seorang yang dikatakan, saya sering lihat Instagram. Kalau nggak saya lihat, dulu saya punya Facebook, sekarang udah saya tutup. Kang Ibing, legend Sunda, Tatar Sunda, bla 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 bla. Tapi yang saya lihat kalau Anda betul-betul fansnya gitu, kenapa nggak punya yang originalnya? Betul. Tapi yang jadi paradigma, bagaimana cari cara originalnya, masternya aja udah nggak ada. Benar. Tapi minimal karya yang sudah dikeluarkannya itu bisa diremaster kan? Bisa. Diremaster, karena bagaimanapun juga itu ada hak kekayaan intelektual. Itu dia. Nah, pertanyaan saya satu, Kang, apa pemerintah mau diam aja untuk hak kekayaan intelektual ini? Padahal saya yakin yang menjabat. Sedangkan undang-undangnya sudah ada loh. Kan itu sudah dituangkan dalam bentuk undang-undang. Betul. Hak Betul. intelektual. Dan saya yakin Kang, pejabat-pejabat yang sekarang lagi duduk di sana itu pernah menikmati. Dalam arti gini, pernah menikmati bodorannya Kang Ibing lah. Ya, jangankan untuk seorang Kang Ibing, saya mungkin punya satu statement yang agak pedes gitu. Agak pedesnya gini.
Kalau ada slogan seperti ini. Dari daerah kami membangun negeri. Indonesia itu besar dari daerah. Dengan keanekaragaman suku budaya yang ada di Indonesia, contoh almarhum Didi Kempot. Betapa besarnya, harumnya nama beliau. Dihargai sampai sekarang. Ya, Indonesia bisa keangkat oleh beliau. Bisa. Sangat bisa. Beliau harus jadi contoh. Harus jadi role model. Apa sekarang dengan seniman Sunda tidak bisa? Harus bisa dong. Coba. Ini mungkin terserah. Ini mau diedit atau enggak terserah ya. Jangan ya. Tahu nggak? Jangan edit. Pernah ada penamaan pojok Dilan? Ya. Oh, tahu. Oke. Itu di sebuah film ya. Ya. Jadi kontroversi nggak? Jadi kontroversi itu. Di Bandung, Jawa Barat, bukan berarti harus nama ayah saya, tidak. Tapi masih banyak seniman-seniman Jabar, bukan Dilan yang tokoh fiktif meskipun pojoknya gitu. Buat saya yang fakir ilmu, mohon maaf saya fakir ilmu. Tapi lebih baik mungkin pojok Aji Prosidi, pojok Rosihan Anwar. Kalau secara sastra ada almarhum Kang Darso, lebih kompeten. ada almarhum Kang Asep Sunandar Sunaria. Masya Allah, itu nama-nama besar, Kang. Apakah mereka memajukan budaya Sunda? Jelas memajukan. Jelas memajukan. Sekarang terkadang ya mohon maaf sekali. Kenapa saya ngambil lebih ke arah lagu-lagu Sunda sekarang? Saya pikir, ya kalau bukan kita siapa lagi yang memajukan daerah? Betul. Tapi dari daerah bisa untuk membangun negeri, ya bisa. Karena Indonesia ini banyak. Indonesia satu, cuman banyak, daerahnya kan banyak. Ada Sunda, Jawa, Batak, Madura, semualah, Bali. Itu dari keberagaman budaya tersebut Indonesia bisa naik. Bali bisa ngangkat Indonesia, bisa jelas di dunia. Itu pulau dewatanya. Tuhan memberikan sumber daya alam yang sangat-sangat luar biasa. Kecantikannya, penduduknya. Tapi jangan lupa sumber daya alam itu pun tidak bisa dikelola tanpa orang-orang Bali tersebut. Sehingga turis datang jadi devisa. Indonesia akhirnya terangkat di dunia. Nah, pertanyaannya simpel. Kenapa untuk seniman-seniman terutama karena ini memang di daerah Sunda gitu ya, di Bandung. Kenapa seniman Sunda tidak diperhatikan? Dan yang saya lagi kadang-kadang miris, kadang-kadang ada lifetime achievement, penghargaan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa bukan semasa hidupnya gitu? Tapi paradigmanya apa? Orang akan selalu mencari celah keburukannya. Oh, mungkin sekarang jadi sengsara, sekarang jadi melarat karena pada zaman dulunya foya-foya. Itu orang. Padahal mereka tidak mengetahui. Kami hidup sederhana, Kang. Kami hidup sangat sederhana. Kalau orang nanya, saya dulu pernah di satu zona nyaman. Di satu zona nyaman. Dalam arti kata pekerjaan. Di satu zona nyaman. Tapi karena hati saya sudah tidak memberikan dan memang agama saya tidak menganjurkan agar kerja di situ, saya ambil halauan. Mungkin akang-akang di sini nanya, gawe naon maneh? Gojek. Jangan salah. Saya pernah ngegojek. Sampai sakit pinggang, sakit tulang punggung udah nggak aneh. Pernah berapa lama, Kang? Saya ngegojek hampir 6 bulan dan itu pun akun saya beli. Luar biasa. Survive ya. Iya. Tapi beda cerita, Kang. Misalkan. Jadi beda cerita kalau misalkan ini suatu saat saya akan mengumpulkan orang-orang yang memang terkait dengan nama almarhum. Dengan karya-karyanya almarhum, suatu saat saya akan kumpulkan. Saya ingin membuat sebuah official untuk ayah gitu. Kang Ibing official, ada di situ teman-teman kebetulan yang ingin membantu. Alhamdulillah. Ada yang ingin membantu dari proses YouTube-nya, apanya ya. Alhamdulillah, mungkin karena situasi pandemi sekarang belum bisa dilaksanakan. Jadi saya ingin gitu, minimal ibu saya aja. Kecuali kalau saya orang berlebih. Misalkan mobil saya 5, rumah saya real estate,
gaji saya 3 digit gitu. Udah nggak akan gini-ginian tuh istilahnya. Tapi kalaupun ini tidak berhasil, sudah. Agar dijadikan bahan pelajaran untuk rekan-rekan seniman semua, Kang. Untuk depan juga. Iya. Ya. Tapi bentuk ikhtiar itu harus dilakukan. Ikhtiar tetap harus dilakukan. Harus dilakukan. Karena bukan apa-apa. Seorang Kang Ibing bukan koruptor. Setuju. Bukan maling, bukan perampok. Beliau ngangkat budaya Sunda. Beliau berangkat ke Jepang, beliau berangkat ke Korea, beliau berangkat ke Australia. Bahkan beliau mengislamkan seorang profesor yang non-muslim. Luar biasa ya. Dia waktu ke luar negeri itu membawa Sunda kan? Membawa Sunda, jelas. Kacapi suling, namanya juga nada dan dakwah. Nada dan dakwah, emang mau mungkin istilahnya Kang Ibing nyanyikan lagu Jamrud, Kang Herman? Betul. Oh. Dengan lirik-lirik Sundanya. Iya, betul. Dengan lirik Sunda, kacapi suling, beres lagu, masuk dakwah lagi, masuk ceramah. Seperti itu. Coba. Jadi kadang saya miris gitu. Hidup itu adalah pilihan, Kang. Ya. Hidup itu adalah pilihan. Untuk kawan kreasi juga nih semua nih sebetulnya nih. Ada kesempatan saya untuk saya menjadi orang Sunda pada saat ini, Kang Herman. Betul. Jadinya orang rek ngomong kuma orang, maksudnya kieu. Ada sempat kamari-kamari saya sempat ngobrol dengan saya ingin membawa Sunda. Saya yang ngobrol wawancara ke mana wae maneh. Geus di mana wae. Ya. Mungkin orang bahwa begini, dari keseharian pan urang teh ngobrol teh lain maneh teh lain ku kasar-kasarna teuing gitu nya. Tapi itu kan udah sebutan maneh ka mana wae gitu kan. Jadi karena itu kan ada lemesnya. Ya. Ada bahasa lemes di bahasa Sunda. Sebetulnya bahasa Sunda itu kan beunghar pisan kan? Sangat benar. Sangat benar. Tidur nih kawan kreasi. Di orang Sunda itu teh ada sare, ada bobo, Ayah kulem. ayam kulem. Gitu. Jadi ayam molor. Gitu. Ya. Banyak kosakatanya. Makanya kemarin juga saya juga sama Kang Herman malah sempat ngelihat YouTube. Dia orang daerah Jawa. Dia berbicara di luar sana. Dan dia tetap membawa orang Jawa gitu. Terlepas maneh ngerti, orang ngomong Jawa. Iya. Gitu. Nah, saya juga minta maaf untuk para penonton Ruang Kreasi TV dalam kesempatan ini. Tolong beri saya tempat untuk saya menjadi orang Sunda. Kebetulan ini bintang tamunya anak-anak Kang Ibing. Saha anu teu apa Kang Ibing orang Sunda. Ya. Gitu. Jadi enggak apa ya? Henteu ieu Kang Herman, maksudnya henteu nya obrolan maksudnya gini lah. Kadang saya bisa ngomong bahasa Sunda untuk ada beberapa hal untuk orang bisa mengerti gitu. Tapi tinu heureuy Sunda itu bisa digantikan jadi gitunya. Jadi misalnya orang dirinya mah sok heureuy wae. Coba ditranslate ke bahasa Indonesia kan nggak seperti itu nadanya. Iya, betul. Kan seperti itu, gitu. Jadi mohon, tapi ya tidak jadi masalah sih. Yang namanya juga ada yang suka, ada yang tidak suka. Pasti. Ya saya juga mengharapkan yang tidak suka ini juga memberikan komentar juga gitu. Cuman saya memohon untuk penonton Ruang Kreasi TV untuk saat ini udah hayang susundaan nih. Ya, Sundaan lah Kang Meg lah, enak malah cing kumangke we. Makanya gitu. Kudu bangga gitu jadi orang Sunda teh. Kunaon kudu bangga jadi orang Sunda teh? Karena ini khususnya segmentasinya mungkin kita di Sunda gitu ya. Di Sunda, di Bandung, di Jawa Barat. Nah, kudu bangga jadi orang Sunda karena kunaon? Ya, insya Allah dah Sunda juga bisa ngangkat Indonesia gitu. Insya Allah. Dan ternyata udah banyak atuh Kang. Eta kan banyak Kang. Si almarhum Kang Asep Sunandar. Betul. Wah, itu kan wayangnya sampai ke luar dunia itu. Iya, itu kan susundaan oge. Lain luar dunia, luar negeri maksudnya kita. Luar dunia mah. Itu kan susundaan oge. Dan orang luar juga tahu bahwa kesenian Sunda itu kan termasuk kesenian Sunda. Ini betul. Kan saya ada satu hal yang membuat jujur saya menilai tidak semua figur katakanlah pelawak. Ya. Yang sebelum beliau melawak itu sudah bikin kita ketawa dan punten. Saya menilai hanya the one and only hanya beliau. Tapi sekali lagi punten betul saya hanya membenarkan apa yang Kang omongkeun. Beungeut teh si Ibing teh. Udah gimana ya? Jangankan akang-akang, saya sebagai anaknya. Benar ya? Ya.
Ketika saya duduk jadi penonton, papa baru naik mimbar belum ngomong. Ger ngesareri. Itu dia. Karena opini publik itu sudah tergiring bahwa Kang Ibing itu kabayan. Betul. Lucu, konyol. Itu. Jadi yang membuat papa seperti itu adalah ya dari opini masing-masing. Berbeda kalau dengan orang yang benci, dengan haters, mungkin lihat Kang Ibing nggak akan ketawa, dia lari. Bahkan mungkin unlike gitu. Itu bebas. Hak manusia, terserah. Cuman sama Kang, saya pribadi kalau lihat Babe, jangankan di mimbar, di imah we. Itu merasakan juga salah. Ya. Ini saya soalnya luar biasa. Biasanya kalau seorang pelawak sudah melawak baru orang ketawa. Ya. Ini beliau belum apa-apa loh. Iya. Baru naik. Nah, itu dia. Dengan gestur luak lihatnya gitu biasa Kang Ibingnya. Menurut saya itu kan ilmu kelas tinggi, Kang. Seorang seniman ketika tujuannya menghibur dan belum menghibur sudah membuat suatu orang terhibur. Luar biasa. Iya. Subhanallah. Hanya ada the one and only beliau. Tapi kumaha Kang? Gimana? Kebanggaan anak menjadi anak musik Kang Ibing gitu. Nah, gimana? Oke. Kalau disebut bangga, saya bangga. Bangganya kenapa? Atas apa yang dilakukannya. Bukan saya sebagai anaknya tok-tokan, enggak. Tapi atas apa yang dilakukannya. Percuma kalau misalkan saya jadi anak Kang Ibing, tapi Kang Ibing teh jamret. Tapi Kang Ibing teh koruptor gitu. Malu saya. Tapi atas apa yang dilakukannya. Yang paling penting intinya satu, beliau penyayang keluarga. Ya, subhanallah. Bayangkan, beliau 11 bersaudara. Anak pertama. Pernah beliau jualan jangkrik untuk adik-adiknya? Pernah. Pernah beliau jualan sendal untuk adik-adiknya? Pernah. Pernah beliau jaga bioskop untuk adik-adiknya? Pernah. Beliau penyayang keluarga. Jangan anggap seorang Kang Ibing itu hidupnya bermewah-mewah, tidak. Tidak. Bener-bener dari nol. Bener-bener dari nol. Makanya ketika ada selentingan yang ngomong, wajar we ayeuna runtuh misalkan. Da baretona foya-foya. Ini dia. Tah, mendingan bawa ka dieu urang teke nu kitu. Nah, eta kawan kerasi cek budak lah ya. Jadi tong sakaba-kaba menilai orang itu langsung enggak. Kieu lah gitu. Memang tidak sedikit oke kan. Anu ya seperti itu tadi. Sebetulnya gini Kang Diki. Saya tidak pantas untuk membicarakan kebaikan ataupun budi. Tapi kalau kita melihat ke sana Kang, banyak tidak yang ditolong oleh Kang Ibing dulu sampai jadi banyak. Sekarang kemana? Hai. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Minimal ke mama. Ce, damang nggak ada. Mah, damang nggak ada. Allahu Akbar. Saya nggak akan sumpah Kang. Percuma amal saya habis atuh Kang. Misalkan saya baru jalanin sholat maghrib, terus saya nggak bohong, habis atau amal saya kan. Minimal ce damang, mah damang, bu damang, ada nggak ada. Itu teh drastis setelah papa meninggal. Berarti kelihatan mana yang saudara, mana yang ada butuhnya doang. Banyak, sangat banyak. Kalau saya sebutkan satu-satu, wah iya. Channel ruang iya bisa dihajar ku artis-artis gede oge tah. Benar. Banyak. Bukan ini saya ngomong pengen jadi viral, enggak, tapi memang itu kenyataan. Itu kenyataan. Tapi apa cing? Sama mereka. Kang Mega pengen apa yang pengen Kang Mega ngomongin sama mereka? Ya, minimal etika kepada seorang orang tua itu saja cukup. Kami tidak butuh uang. Rezeki itu udah diatur sama Allah. Mau berapa banyak yang penting kita bersyukur Kang, gitu ya. Mau sedikit mau banyak kita bersyukur ya, Allah akan tambahkan nikmatnya gitu. Yang mau saya sampaikan adalah etika, jangan buang orang tua saya yang sudah pernah ikut andil membesarkan Anda. Sebetulnya saya tidak boleh, berarti saya masih ada hasad dan dengki. Ya. Tapi karena memang Anda istilahnya sok kumaha sih yang belum pernah disampaikan, ya saya sampaikan. Betul. Minimal apa? Minimal jadi bahan pembelajaran untuk yang lain agar tidak seperti ini. Setuju. Terkadang kita itu menjadi baik melihat pengalaman orang lain. Betul. Jadi kalau misalkan bilang
seorang Kang Ibing adalah legend bla bla bla. Masya Allah, itu hanya nama, praktek nama praktek nama lamun bener Kang Ibing legend, sok atuh jalan di Bandung hiji atuh make jalan angkus mayatna ku Sumah Dinata gitu. Kalau bener jadi legend. Kalau bener jadi legend atau sok atuh bantuin atau kita minimal dari karya-karyanya aja dilestarikan minimal aja gitu. Biar orang tahu. Jangan salah, Kang. Coba lihat di TV-TV sekarang. Ada nggak bodoran yang ngejiplak Bapak? Banyak, Kang. Banyak, Kang. Bisa kamu, itu bodoran Bapak orang. Mana mau royalti? Mau mungkin, kan? Mau mungkin. Tapi ingat sekali lagi ya, kawan-kawan ruang kreasi. Kami bukan masalah materi. Bukan. Kalau saya pribadi, apalagi ya namanya uang bisa dicari. Kita panca indera masih sehat kok. Masa sih nggak bisa cari uang? Ganteng haram hukumna cicing cina gue warjuk nih terus barejeun gawe henteu kan ari cek alo teh eta naon tadi eta mah warjuk nih alo terus mana naon menta rezeki sarua keneh meureun gitu kan. Hampir we warjuk nih. Nya ari cek si bapak mah mana salat cina gue minta warjuk nih terus tapi gawe teu gablek cenah nya mau libere atuh. Naonan. Ya istilahnya kalau saya pribadi Kang gini, kalau saya pribadi ngelihat gini aja Kang lah, seorang Fir'aun yang sudah pasti itu istilahnya musuhnya Allah masih di rezekian beunghar gitu. Masa kita yang sebesar biji zarah masih betul-betul bertakwa sama Allah teu di rezekian, teu mungkin Kang. Teu mungkin. Jadi bukan masalah ke materi, tapi minimal sebagai hablum minan nasnya Kang. Nah, itu dia. Pernah dengar satu riwayat nggak Kang? Dosa kita mungkin tidak akan diampuni kalau kita belum berislah dengan sesama. Ya. Betul. Mengenai hak intelektual ini Kang, ini juga sangat menarik dan menarik perhatian kita semua yang ada di sini. Mungkin Kang Mega sudah ada dan akan bertarget dalam memperjuangkan hak intelektual kita sampai kepada yang semestinya. Dalam hal ini keluarga, dalam hal spesifik lagi ke mamah ya. Sudah sejauh mana Kang? Nah, kebetulan saya tidak ingin menyebutkan nama ya Kang ya. Di sini saya tidak akan menyebutkan nama, tapi Akang pasti kenal karena ini orang-orangnya orang-orang senior semua dan kebetulan masih satu ruang lingkup juga dengan Kang Batman. Jadi kita bersinergi untuk membuat sebuah official Kang Ibing yang dimana itu hak kekayaan intelektualnya itu kita gunakan untuk pelestarian karyanya. Seperti misalkan cita-cita saya nih, kalau misalkan buka YouTube, search Kang Ibing, kan banyak tuh uploadan Kang Ibing. Kalau di take down mungkin tidak mungkin, gitu. Tapi bagaimana ada satu sistem yang memungkinkan agar YouTube lah minimal YouTube bisa dimonetisasi ke satu channel yang benar-benar resmi gitu Kang. Misalkan channelnya channel keluarga, misalkan misalkan Kang Ibing official. Kalau misalkan diminta, sok atuh akte lahirnya Kang Ibing siapa, akte kematiannya, terus kartu keluargana, kalian tuh darahnya seperti apa ya, kita sudah siap itu semua gitu Kang. Nah itu masih kita kaji apakah memungkinkan tidak untuk seperti itu, satu itu. Yang kedua, meskipun butuh proses yang lama, karena kan bagaimanapun juga untuk gerak seperti ini tuh ya tidak dipungkiri kita membutuhkan dana lagi gitu Kang. Kita membutuhkan dana lagi. Nah kalau dikatakan sudah sejauh mana, sebetulnya movementnya sudah ready. Hanya saja mungkin karena masih dalam masa pandemi, jadi movement tersebut agak mundur dan mundur lagi gitu. Tapi saya pribadi bukan orang yang kesusu gitu. Bukan orang yang harus buru-buru, enggak. Kenwe dari rezeki mah moal pahili gitu. Kalaupun ini tidak terlaksana, ya sudah, Allah akan menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Itu aja. Saya pribadi merasa terakomodir dengan adanya Ruang Kreasi TV ini. Jadi apa yang menjadi masalah mungkin ya, menjadi masalah ataupun triggernya juga, saya udah katakan bahwasanya tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Betul. Ari cek orang Sunda mah hade goreng kudu kubasa gitu kan. Ulah nepi urang daleka gitu. Soalnya hiji kan jelema mah boga senjata, anu eta ngaranna doa gitu. Nah, jadi jangan sampai akhirnya kita mendoakan yang tidak baik gitu, meskipun itu tidak diperbolehkan. Nah, hanya saja yang namanya life must go on. Sisi manusiawi saya terkadang masih ada berontak bahwa aduh mama ngelihat mama gitu pengen ngabagjakeun gitu. Pengen ngabagjakeun yang memang Tapi sebetulnya mama sih udah legowo. Mama tuh cuman satu. Kebahagiaan mama bukan materi, Mega.
Apa? Lihat anak-anak rumah tangganya runtut raut, minantu jeung budak soleh-soleha, udah. Itu kebahagiaan buat mama yang paling besar. Nggak muluk lah ya. Nggak muluk. Tapi karena ada juga salah ya sok di heboh sebenarnya kujurig deh ya. Tah karya-karya babe cenah buru lestarikan gitu ya. Jadi ya mau tidak mau Kang Diki, saya memang harus ada kewajiban seorang anak gitu yang memang mungkin membela karya orang tuanya gitu. Betul karena mungkin seperti ini, mungkin sekarang kesempatannya ada di Kang Mega. Mungkin kalau saya jadi Kang Mega ya, yang dalam arti kalau saya mempunyai seorang ayah seseorang, mungkin bakal saya lakukan apa gitu. Nah sekarang lewat Kang Mega lah, karena saya juga gitu Kang. Jadi banyak saya cuma bisa karyanya, sayang loh gitu. Itu karya orang yang bisa sama orang hanya cuman untuk dibegitu-begitukan saja gitu. Tanpa ada imbalan. Ya maksudnya gini, terlalu muluk kalau buat saya, memang terlalu muluk kalau kita meminta sama orang. Betul. Ya. Tolong hargain dong bapak gua. Iya. Bapak gua kan begini. Karena bergantung sama orang itu salah. Gitu. Salah. Bergantung sama orang itu salah. Cuman insya Allah kalau saya di sini berbicara di sini, insya Allah apa yang bisa saya perbuat, apa yang bisa ruang kreasi TV ini bantu, insya Allah kita bisa membantu insya mereka. Allah. Ya. Gitu. Amin. Jadi mungkin suatu saat nanti kawan kreasi melihat kalau ruang kreasi itu mengangkat Kang Ibing, mungkin saya sudah mendapat amanat. Amin. Dari keluarganya gitu. Jadi ya kita tunggulah mudah-mudahan, karena dengan keberadaannya Kang Mega di sini juga itu bukan suatu hal yang kebetulan. Betul. Kang Mega pun tidak merasa terpaksa dengan datang ke sini. Ya. Ridho lillahi ta'ala, saya ridho. Digampilkan jalanan, gitu kan. Jadi tidak ada hambatan di jalan apapun untuk bisa sampai ke sini, untuk bisa ngobrol ayeuna di dia kayak gitu. Mungkin di konten yang ini juga khususnya dibutuhkan suatu sikap untuk menyikapi suatu hal. Apa yang saya bicarakan itu adalah sebuah hal yang dapat dijadikan pelajaran gitu. Bukan yang diambil buruknya justru. Betul. Kenapa saya ingin rekan-rekan yang lain pun apabila memang memiliki seorang ayah ataupun seorang ibu yang notabene seniman, punya karya, tidak punya penghasilan tapi punya karya gitu kan, ya harus dilestarikan. Betul. Dalam arti kata memang ada hak-haknya yang harus dipenuhi. Betul, gitu. Jadi mengingat dari masih kekanak-kanakannya si ruang kreasi TV ini Kang Mega, dengan pemikiran dasar, pemikiran awal pada saat itu saya punya pemikiran untuk bisa membantu orang. Amin. Karena makanya saya pernah ngobrol sama Pak, jangan selalu apa yang saya lakukan di shoot, dan jangan selalu apa yang saya katakan di posting. Saya pengen memposting sesuatu itu ada edukasinya gitu, ada sesuatu yang bisa diambil sama orang-orang. Nah gitu, jadi mungkin dengan sekarang juga mudah-mudahan Kang Mega dengan keluarga juga bisa bersinergi sama kita ya teman-teman ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, apa yang karena saya nggak punya apa-apa yang mungkin secara materi mungkin. Cuma kayaknya kalau apa yang bisa saya lakukan beserta tim itu lebih dari sekedar materi, Kang Mega. Mudah-mudahan juga ibu sehat. Amin ya Allah ya Rabbal keluarga Kang Mega juga dengan istri dan suaminya juga semuanya pada sehat. Amin. Pada sehat. Amin. Nah sebelum ini terakhir nih Kang Mega, ada yang bisa Kang Mega, saya bukan ada, saya cuma meminta aja. Tolong berikan kalimat-kalimat atau kata-kata terakhir untuk menutup acara ini. Kalau saya kalimatnya selalu mengutip Babeh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa dong. Pokoknya untuk kawan kreasi semua, tong ngeluh keripuh, tong ngaraja kerbagja, ripuh ujian, bagja titipan. Artinya, tong ngeluh, kita jangan berkeluh kesah, keripuh saat kita susah itu. Tong ngaraja kerbagja, jangan kita merasa sok ketika kita bahagia. Karena ripuh itu kasusah adalah ujian, kebahagiaan adalah titipan. Semuanya bakal kembali lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti ruang kreasi TV ini benar-benar ya, saya benar-benar Kang Diki mengucapkan terima kasih banyak gitu ya. Terima kasih banyak. Saya dari perwakilan keluarga terutama juga
menyampaikan rasa terima kasih yang sangat banyak. Mudah-mudahan apa yang menjadi berita simpang siur kenapa keluarga Kang Ibing sampai runtuh gitu. Ya itulah adanya. Kalau mau diceritakan lagi nanti kebakaran jenggot lah. Oh ya, satu hal lagi. Ketika anak bungsu saya meninggal, mana ada yang datang? Iya. Saya minta maaf karena saya tidak tahu. Nggak apa-apa. Istilahnya yang tanda kutip yang disebutkan. Yang sudah dekat tadi gitu ya. Tidak ada. Ya. Masya Allah. Sangat. Anu saena itu. Kenapa benar gue jadi terang? Anu saena itu mah. Muka gue jadi terang ini. Jadi memang Kang Diki ya sekali lagi memang betul kata Kang Diki, jangan bergantung sama orang. Ya gitulah kawan kreasi. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kesempurnaan milik Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi.